Gimana Dit? Apa kabar Dit? Baik dong, Oh, is baik baik. banget. Kelihat Adit Kemarin tuh sempet sakit kalau dia anjir, panik banget sumpah. Sempet sakit, gue demam, sakit apa mah demam, tipes. demam, panas, terus Kapan? sakit badan. Kemarin, baru kemarin. Oh, kemarin Heeh. udah sembuh tapi. Sembuh, tapi awalnya parno dulu, tapi Oh, sembuh. oh is. Sembuh Alhamdulillah, lah. alhamdulillah. Virus mana mau doyan sama Adit lah. Iya lah, virus takut sama. Oke. Aifan apa Sekarang kabar, gimana Aifan Dit? apa kabar? Oh, baik dong, baik. Harus baik sih. Harus baik. Dari mindset kita harus baik agar ke tubuh kitanya juga baik gitu. Mm-mm. Gimana Adit? Adit di mana sih Dit? Bandung, masih di Bandung. Sudah 6 Oh, tahun saya di dia. Bandung. Oh, kirain balik ke rumah tuh balik ke Ciamis. Balik ke rumah. Enggak kan Ya dirasa katanya di rumah. mudik. Bilang mudik. Kan ya kan hashtag di rumah aja kan. Aku kira kan rumahnya rumah yang di Ciamis. Eh, Enggak sih, di rumah kakak sih di Bandung. Masih nebeng, belum punya rumah sendiri. Oh, Amin punya rumah sendiri. oh ya, amin, amin dong harus dong. Jadi udah nerapin social distancing di Bandung. Di Bandung gimana sih misalnya suasana di Bandung Social kayak gimana sih sekarang? distancing, social distancing ya kalau di Bandung ada beberapa tipe sih sebenarnya ya. Ada 3 tipe sih. Kalau misalkan aku mengkategorikan ya ada 3 tipe. Yang pertama tipe yang emang ya udah sih, ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu aware dengan anjuran pemerintah atau virus itu sendiri. Terus ada yang Iya. tengah, sama yang di Bandung juga panic buying itu terjadi sih, tapi nggak terlalu parah kayak yang di video-video yang di share Oh di ya, sosial cuma ya gitu. orang orang lebih sering belanja untuk kebutuhan berarti ya sekarang. Kalau misalkan buat makanan sih cukup ya, cuman kalau misalkan kayak eh, tadi ke gereja juga kan, jadi kayak yang sabun cuci tangan itu nggak ada, hand Oh sanitizer ya. udah lama nggak ada, masker juga udah lama nggak ada, tapi Oh iya iya. sabun cuci tangan juga udah nggak ada. Oh iya iya. Ya sih emang di mana-mana kayaknya sekarang yang gitu kayaknya udah nggak ada sih. Hmm. Langka gitu. Tapi sebelum kita lanjut ngomong nih, Dit. Mungkin yang mungkin nanti ada yang denger gitu. Adit tuh siapa sih gitu? Coba kenalin dulu dong. Oh, Adit siapa? Adit itu adik kelasnya Ivan Chandra Yumas, dulu di teater Iya. bareng, Oh, yes. dan dulu suka eh, Enggak, sekarang guru. Adit tuh siapa? Sekarang tuh Adit Adit tuh sekarang siapa? Sekarang ya Who are you? eh, guru biasa di sekolah swasta, sekolah Katolik di Bandung. Ya. Eh, Terus Seniman juga kan? Seniman kan? Adit tuh musisi, waduh, musisi. seniman, Dibilangnya apa sih? Dibilangnya musisi, seniman, seniman, musisi, apa musisi yang penulis? musisi yang kurang produktif. Kalau misalkan secara musik, saya kalau misalkan dibilang musisi boleh, musisi itu adalah praktisi seni. Praktisi seni saya Ya, masih praktisi tapi kurang produktif karena ya. laku. Belum. Enggak sih, karena kegiatan ngajar tuh emang agak susah Padat. produktif aja sih. Karena ngajarnya di swasta yang lumayan ketat Ah, iya iya. gitu, dan jadi waktu buat produktivitas untuk berkesenian jadi berkurang. Cuman masih tetap produktif sih ngajar anak-anak Ya, main musik. oke, Kegiatan keren keren lainnya ya. sih ya nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul sama komunitas musik. Aku juga Sih. suka nongkrong sama komunitas keroncongers Indonesia Wih, karena anggota keroncongers Indonesia juga. Terus apalagi ya? Sekarang suka nulis-nulis dan alhamdulillah ternyata masih berprestasi di bidang nulis. alhamdulillah. Oh, Kemarin katanya baru jadi juara nasional ya? kalau siapa? Apa? Apa sih juara nasional apa sih? Emang Bukan emang juara. ngabarin ya? Lu ngasih tahu. Kamu ngasih tahu? Ini cerpennya nih, alhamdulillah udah tembus nasional katanya. Anjay, oh iya. Suruh suruh baca dulu ya, suruh baca. Iya. Yang Itu cerpen, sekarang yang cerpen juara nasional, cuman nggak juara utama. Kemarin yang juara ya, utama tuh nulis puisi, tapi cuman dapat juara 2 sih. Cuman hadiahnya yang lumayan. ya lumayan. Berarti berarti sekarang lagi bikin
karya lagi ataupun seni tentang corona nih pastinya. Tadi kayaknya ngasih lihat gambar kok Enggak tulisan-tulisan corona juga itu sih, puisi. karena kayaknya yang mau bikin podcast ini ngobrolinnya tentang corona karena takut dibilang bahwa jadi orang yang tidak terlalu peduli sama corona, jadi nulis-nulis dikit tentang corona gitu. Oh. Padahal kita nggak ngomongin corona loh. Oh Kita iya, hari ini bakalan ngomongin tentang Avenger loh. udah hatam juga gue Avenger, Oh, atau hatam kok, ada kitab. ya. Oh, bagus bagus berarti kita Marvel sejati ya. Apalagi Harry Potter, gue mas Harry Pottermore soalnya, Oh, sih. mas Harry Pottermore. Terus kalau secara hukum turunannya gue ini apa sih, follow di twitternya Barriorism, itu akun yang terpercaya buat ngomong tentang Harry Potter. Sorry dit aku nggak ngikutin Harry Potter sumpah. Sebenarnya karena aku tuh males film yang kalau udah ketinggalan beberapa kayak eh, yang keduanya, ketiganya udah ketinggalan tuh kayak aduh ngejarnya tuh udah. Terus jadi pembahasan intinya apa? Pembahasan intinya jadi aku juga mau ngenalin Adit ini adalah sosok yang aku kenal. Adit tuh seorang yang pintar ya. Amin, Terbukti dari prestasi-prestasinya. amin. Jadi saya bersyukur bukan dipertemukan, mengenal berteman dengan Adit gitu. Amin. Karena sempat bareng juga di waktu sekolah gitu dari kelas 2 ya. Adit aku kelas 2, Adit kelas 1 Kelas satu sempat berjuang bersama di teater. melawan melawan keterbatasan. Iya. Sebagai kaum marginal di sekolah Iya kaum konservatif, margina, kita kalau melawan teater. keterbatasan. Yes, dan ya pokoknya saya apa ya bersyukur lah kenal Adit gitu Saya dan juga bersyukur kenal sama youtuber kita kita Ivan ya Iman. YouTuber. Enggak, aku mainan YouTube tuh sebenarnya bukan bukan emang bukan pengen jadi YouTuber sih Dit. Jadi emang aku menyadari bahwa kayak ih asik ya mainan kayak ginian asik ya. Jadi aku tuh Iya. ngerasa aku tuh bisa bikin karya tapi aku tuh malu untuk dipublis. Jadi pengen punya wadah sendiri gitu loh. Ya walaupun orang lain nggak tahu, yang penting aku punya tempat buat nyimpennya gitu loh Dit. Mau video maupun apa kayak sekedar video pendek, video cuplikan-cuplikan buat momen-momen. Jadi aku pengen nyimpennya di YouTube gitu. Jadi suatu saat mungkin tua bisa dilihat kapan aja di mana aja tanpa aku harus bawa-bawa laptop, bawa-bawa hard disk gitu loh. Jadi kayak ini juga aku lagi beberapa sih udah bikin podcast tentang kayak orang-orang yang berpengaruh di hidup aku gitu mau aku ajak udah sempet beberapa aku bikin kayak ya mau bilang kayak terima kasih gitu-gitu. Jadi selama ini jadi ada peran mereka di perjalanan hidupku gitu loh Dit. Hmm, Itu oke. kan karena sempat juga kemarin tuh sekitar 2 terabyte data aku tuh hilang kena virus. Virusnya Jadi virus nyesek apa? ransomware itu sebelum corona datang itu virusnya udah Oh, virusnya udah duluan gila-gilaan. menyerang Iya. habismu. Ya, jadi dari situ dari tahun 2019 mulai kayak oke lah bikin video apa aja yang masuk-masukin ke YouTube gitu biar ada kenangannya kalaupun kena virus nggak mungkin juga gitu. Jadi apapun itu kan dulu kan masih mungkin kalau mungkin nggak kena virus mungkin aku kalau misalnya pengen kangen sama anak-anak teater lihat-lihat mungkin ada fotonya foto Adit juga ada gitu yang lagi culunnya kayak gimana Oh, mungkin ada di Haris. pernah Aku tuh culun. lengkap Emang banget. Adit pernah culun ya? Perasaan nggak pernah Uh, culun deh. oh Keren iya nggak dari pernah dulu. culun. Adit tuh selalu keren. Jadi aku tuh komputer aku tuh datanya tuh lengkap banget dari SMP sampai kemarin kuliah tuh ada semua dan sekarang hilang gitu loh. Hmm. Makanya aku pengen bikin mulai kayak aktif lagi 2020 pengen masuk-masukin momen-momen Tapi di YouTube gitu. untungnya slice of life your moment masih tersimpan di YouTube gitu ya. Iya, iya. Jadi udah
kalau misalnya ada apa-apa rusak, komputer rusak, kita rusak, yang penting setiap udah bikin video langsung upload gitu deh. Hmm. Gitu. Jadi ya syukur-syukur kalau misalnya YouTube-nya laku ya bisa jadi mata pencarian juga, tapi nggak terlalu bergantung ke YouTube sih, cuma buat wadah aja. Gitu, Adit. Berarti Terus sekarang libur Dit di sana, Dit. Lagi ya libur. nggak Udah libur, udah libur juga sih. berarti Cuman setiap kalau anak-anak libur tetap masuk gitu. maksudnya ya kelasnya jadi diubah jadi online gitu, Oh iya, di jarak jauh. jadi ya jauh. Jadi tiap hari bikin video ngajarin anak-anak gitu. Mm-mm. Eh, Jadi tetap harus ada produktivitas yang dilaporkan setiap harinya. Anak-anak juga harus ada It- produktivitas dan dilaporkan sama gurunya setiap harinya. itu kalau anak-anak misalnya kan kalau 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 guru kan enak tinggal broadcast nih ke Hmm. anak-anak. Hmm. Terus anak-anak ngirim balik gitu videonya melalui email, melalui WhatsApp gitu. Nah, kan Misalnya kalau sekarang medianya banyak, ada ada Google Classroom, ada ada ya, terus ada banyak lah. Mereka oh bisa jadi tiap guru akses di punya situ. platform sendiri buat apa sih? Masukin pembelajarannya kayak gimana, terserah sama gurunya sih. Oh iya iya iya. Kalau Berarti Adi tuh seni musik, seni musik, bagian alat musik, lebih ke alat musik apa vokal kah atau dulu alat musik sih, alat musik tradisional. Cuman enggak terlalu fokus juga karena dulu lebih tertarik sama berkomunitas terus bikin event gitu, ya. sama ya Berarti komunitas-komunitas musik-musik gitulah di Bandung. Jadi nggak ah, terlalu fokus sama alat musiknya. oh iya iya. Adit tuh udah lama apa aku tuh baru lihat Adit waktu pas kapan ya, bulan-bulan kemarin sih sebelum ada corona. Jadi kayak Adit ngajar di sekolah gitu. Jadi baru kelihatan. Jadi emang baru baru jadi guru. Maksudnya Udah baru satu jadi tahun, guru udah 1 tahun. udah 1 tahun. Heeh. Tapi kemarin-kemarin baru kelihatan gitu. Aku nggak tahu akunya emang jarang buka Instagram, jarang buka lihat story gitu. Jadi baru oh Adit ngajar di sekolah. Aku kira bermusisi gitu, bermusik, punya band. Kan Adit punya apa sih? Band kan? Band Apa sih namanya? keroncong tapi sudah larut di telan zaman. Oh, bubar gitu pada sibuk masing-masing biasa. Ya biasalah, ada yang jadi pegawai bank, ada yang kuliah Eh, lagi, ada yang pulang ke kampungnya masing-masing. Banyak sih. vakum, intinya vakum gitu. Ada reuni berarti. Iya, amin sih. Kita main lagi Eh, bareng-bareng, cuman emang kayaknya kalau buat ngumpulin tuh harus ada momen yang apa ya? Harus ada momen momen yang khusus pas. gitu. Yang waktunya Iya, semuanya ada, terus ada job, ada duitnya gitu, baru kita bisa ngumpul. iya. Berarti money oriented ya. Enggak juga sih, cuman gini, kalau misalkan kalau ada uang kan setidaknya effort Ada mereka buat datang ke Bandung dan apa sih main, kita ngumpul bareng tuh ada apa ya, ada ya penggantinya kosnya terbayar gitu ya. gitu aja sih. Ah iya iya. Soalnya kan kalau sekarang kayak kalau udah lulus kuliah kan semuanya harus survive sama kehidupannya masing-masing, kita harus apa ya, milih ini Betul. penting ini nggak penting gitu, banyak pertimbangannya Ya sih, betul. Betul dan betul uang salah betul. satu pertimbangan juga. Iya iya. Jadi gimana katanya tadi udah nulis beberapa materi tentang corona, ada Anjir. penemuan apa sih? Apa sih? Dit? Coba penemuan-penemuan Adit tentang fakta-fakta corona tolong diungkapkan. Nggak ada penemuan, ini juga hasil research dari Ya ya riset yang Adit mainstream sih. apaan? Cuman kalau misalkan yang aku pengen obrolin ke orang-orang tuh ya, Iya. misal kayak gini, kan kayak dibahas ini apa sih berisik banget Di mana? di situ. Iya ada yang nyanyi-nyanyi tapi suara Adit kecil, Dit. Oh, kecil emang. Tadi jauh gitu, menjauh mendekat gitu. Oh. Jadi kan aku mengkategorikan yang masyarakat itu
yang Ya, apa sih tentang virus corona itu ada 3 bagian. Yang pertama nggak peduli sama sekali, ada yang ya, memang peduli, sama yang benar-benar apa ya, terlalu panik dan overthinking gitu. ya, Menurutku sih orang-orang yang teredukasi, mulai dari yang expert di bidang itu kayak dokter, terus orang-orang yang kerja di bidang medis dan lain sebagainya, sampai ke kita para mahasiswa yang memang punya edukasi yang apa ya, cukup lah gitu. Nggak cukup juga sih, ya, mahasiswa banyak yang goblok juga sebenarnya, termasuk ya. aku juga goblok sih. Eh, nah, Belum nyampe, bukan goblok, ya, belum nyampe. orang-orang yang apa ya, yang teredukasi sebenarnya harus Iya, apa ya, menggiring dua kaum yang terlalu di pinggir ini buat berjalan di tengah-tengah gitu. Orang-orang yang nggak terlalu peduli sama yang terlalu panik sama uh, apa sih ya, fenomena virus ini gitu. Kita harus orang-orang yang teredukasi itu harus menggiring mereka semua biar semuanya bisa berjalan di tengah-tengah semuanya gitu. ya. Biar nggak terlalu peduli juga, biar nggak terlalu Nggak panik juga. terlalu Yang panik penting juga. minimal kita tahu, kita aware gitu kan ya. Mm-mm. Yang biasanya, aduh apa sih biasanya, apa ya, mau ngomong apa barusan. Intinya ya edukasi harus menggiring orang-orang buat berada di tengah-tengah. Terlalu panik nggak boleh, dan yang apa sih, tidak mempedulikan juga nggak boleh juga sih. Cuman Ya, aku tuh rada apa ya, rada bosan juga semua platform media tuh membahasnya semuanya tentang virus corona. Najwa Shihab ya, tiap hari postingannya tentang virus corona. Ivan Mas ya. aja bahas obrolannya itu selalu tentang corona. Nah, apakah orang-orang udah di rumah nih, orang-orang udah banyak Ya. kerja di rumah, terus mereka tuh butuh Heeh. hiburan, butuh edukasi dan lain sebagainya. Apakah hiburan dan edukasi ini hanya tentang corona aja? Masalahnya Oh, semuanya bahas corona gitu. iya Orang tuh butuh sih. hiburan yang lain, butuh opsi hiburan yang lain, nggak corona aja. Mungkin ya mungkin kita tuh harus mungkin di satu sisi kita tuh harus sadar juga mungkin selama ini mungkin kita tuh emang hiburan kita tuh udah terlalu banyak mungkin selama ini. Mungkin kita butuh istirahat. Mungkin kita dari situ belajar kayak apa ya? Semua hal di dunia ini tuh perlu istirahat gitu. Perlu satu sisi kita harus fokus, misalnya kita harus bersatu bersama. Jadi ada momen yang kita tuh harus benar-benar bersama gitu. Mungkin ya di satu sisi harus kayak gitu gitu. Kayak mungkin ya bumi juga butuh istirahat. Kayak ya mungkin ada hal-hal positif sih sebenarnya di balik itu semua. Jadi mungkin yang di rumah juga nggak jangan terlalu fokus pengen bosen nih hiburan-hiburan. Mungkin banyak hal yang bisa dipelajari. Mungkin momen-momen bersama keluarga bisa lebih yang tadinya tiap hari kerja ketemu cuma pas malam pulang itu pun pas lagi capek-capeknya jadi kurang apa ya kurang intens sama keluarga mungkin bisa lebih intens karena di rumah yang tadinya belum bantu-bantu, belum sempat Hmm. ngerjain hal-hal ini, mungkin bisa, ya mungkin lebih ada hal yang bisa dibuat produktif gitu di rumah gitu. Hmm. Ya mungkin Kalau itu sisi lainnya sih. kayak aku sih gini, misal eh, corona nih yang negatifnya banyak. Yang pertama ya eh, tentang virusnya ini ya udah bahaya gitu, membahayakan manusia, Iya, bisa bikin sakit sampai bisa bikin orang mati dan lain sebagainya gitu ya. Terus iya, produktivitas orang-orang yang bekerja serabutan, misalkan yang mendapatkan pendapat per hari dan lain sebagainya, itu iya, benar-benar rugi banget gitu ya secara ekonomi. Dan kita tahu juga rupiah sekarang benar-benar merosot gitu ya nilainya. iya, Tapi maksudnya banyak hal kok yang banyak hal positif juga yang bisa dilakukan dengan terjadinya corona ini tuh. Banyak. Yang pertama, setidaknya yang paling apa ya, yang paling sederhana kayak kebiasaan cuci tangan. Mau ada corona mau nggak ada corona, sebenarnya kebiasaan cuci tangan itu penting. udah harus dari dulu harus jalan. Dari dulu sebelum ada corona, karena mencuci tangan itu Sunah, bisa membunuh apa ya, jutaan virus yang memang bisa membahayakan kita. Corona itu cuma salah satunya aja. Eh, iya, Terus misalkan kayak di Eropa ternyata katanya ada apa sih, secara pemantauan satelit juga udara lebih bersih dan lain sebagainya. iya lebih bersih. Terus Tingkat polusi lebih rendah. mm-mm,
Ya, oke. Saya sadar dengan orang-orang yang memang punya kerja. Tapi ini ngobrolin saya nih ya, ngobrolin saya. Iya, Kalau buat saya sih yang misalkan yang penghasilannya tetap gitu per bulan, justru benar-benar diuntungkan karena ada apa sih kayak iya, anjuran untuk stay at home gitu. iya, Banyak hal karena sebagai praktisi seni gitu sebenarnya banyak hal yang memang sebenarnya bisa dilakukan ketika kita sendiri gitu iya, banget. Mulai dari bikin musik, bikin puisi, kayaknya itu lebih banyak waktu luang, bisa lebih produktif di situ. mm-mm. Dan karena saya suka baca buku, jadi bisa baca lebih banyak buku gitu. Ketika kita punya banyak waktu luang, kita bisa apa sih masukin nutrisi ke otak kita lebih banyak gitu. Iya, betul. Nah itu ya, nah itu maksud aku tuh. Jadi kalau kita mau cari hiburan, mungkin hiburannya kita rubah deh pola pikir kita. Mungkin kalau kita nggak suka sama satu hal, coba ubah sudut pandang kita tentang hal itu gitu. Mungkin hiburan yang biasanya kita nonton di TV, biasanya ada acara-acara yang seru di YouTube, ada acara-acara yang seru sekarang jadi YouTube. Mungkin jadi isinya corona semua, di Twitter jadi corona semua. Mungkin kita harus cari kayak media-media alternatif lain gitu, kayak lebih ke media, bukan media ya, kayak buku yang dulunya buku ditinggalkan, kita bisa baca buku lagi gitu. Hmm. Ya gitu-gitu sih. Tapi aku nggak pernah meninggalkan buku sih. Ya Pekerjaan yang mungkin. menjauhkan saya dari buku. Jadi Oh iya. karena ada apa sih anjuran buat di rumah kayak gini, jadi aku bisa baca buku a lot lah. Ah, ya itu sih. Itu sih ya, apa ya, banyak lah sebenarnya hal positif gitu. Banyak Makanya banget kita sih. nggak, Makanya jangan makanya jangan jangan terlalu panik maksudnya gitu. jangan terlalu apa ya overthinking terus merasa bahwa semua hal tentang corona itu negatif. Semua hal tentang corona akan membuat kita negatif. Semua hal tentang corona Ya, eh, itu apa ya? Dunia itu jadi nggak jadi jelek gitu. Malah ternyata banyak hal positif ketika dapat virus itu, ternyata banyak hal positif tentang tentang keluarga yang jadi ngumpul, tentang kita bisa melakukan banyak hal di rumah, tentang edukasi bahwa apa ya kayak situasi gotong royong ini kan gotong royong sebenarnya gotong royong ya, dalam cara melawan virus gitu ya, bentuk gotong royong mm-mm. juga yang sebenarnya adalah filosofi Indonesia dari apa ya yang sudah ditanamkan oleh founder Indonesia dulunya gitu, seperti gotong royong ini kan kita gotong royong nih semuanya, gotong royong buat ayolah kita di rumah buat menangkal agar virus ini tidak terlalu cepat untuk menyebar, uh, dan kita harus saling membantu satu sama lain dan harus sadar satu sama Ya lain betul, buat betul. stay di rumah. Itu ini kan salah satu treatment mungkin untuk masyarakat Indonesia bahwa banyak hal loh yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama agar membuat bangsa dan lingkungan sosial atau kemanusiaan itu lebih baik dan bisa dilakukan secara bersama. Ih, keren banget loh. 1 menit barusan tuh keren banget. nanti nanti kamu harus dengerin kata-kata kamu barusan. Ih, gila Adit, keren banget. Oh gitu ya, bisa aja karena Keren loh Dit. Keren loh Dit. Adit tuh emang calon menteri lingkungan hidup. aduh amin, tapi nggak jadi menteri lah, kalau misalkan seberpengaruh kayak menteri boleh, tapi Eh, kalau misalkan ada di lingkungan yang terlalu berpolitik saya nggak terlalu tertarik soalnya. Oh iya iya. Kalau Bagus seberpengaruh bagus. menteri boleh, tapi kalau misalkan Oh iya. politik itu nggak saya, tidak. Iya iya iya. Eh, suaranya tadi rada jauh gitu, nggak asik ah. Deketin lagi dong. Segini Nah, gitu dong. cangkel lah Mantap. biar segimana. Emang lu ngapain sih? Pakai apaan sih? Di ini aja sih di loudspeaker. Dijepit pakai leher. Oh Males enggak. anjay. Bentar deh gue ganjel lagi. Bentar. Nah oke, Oke, mantap. Oh ya, terakhir terakhir balik ke Kawali kapan sih, Dip? terakhir balik ke Kawali nikahannya temen si Indri.
Oh, si Indri ya. Kenapa ketawa lu? Ya pengen tahu aja. Oh iya. BTW kenapa nih Haipan nggak datang ke pernikahannya Indri? Karena apa ya? Aku tuh bukan pernikahan inti aja sih yang nggak datang, kayak teman-teman aku tuh jarang banget datang yang di Kawali. Terakhir datang ke Kawali pas nikahan tuh nikahannya Dewi aja sih. Itu terakhir banget. Jadi aku tuh kayak kalau nggak apa ya? Kebetulan waktunya mepet-mepet banget, kalau nggak penting-penting banget, terus kalau misalnya aku punya prioritas di sini yang aduh ini harus bagi waktunya pusing, kayaknya dikawali nggak dateng deh kayaknya. Nggak bisa, udah mungkin puluhan ya, mungkin puluhan temen, puluhan orang deket yang ngundang, mungkin saudara juga aku nggak dateng gitu loh. Hmm. Kayak dulu tuh kayak naik motor ke Kuala itu masih kuat gitu, maksudnya kuat tuh kayak masih mood gitu. Sekarang tuh kayak ya gitu tadi, mungkin udah gede, kayak pilihan-pilihannya juga makin banyak gitu. Dan kalau ke Kuala juga kayak temen kan udah mulai, dulu kan kalau ke Kuala kan masih wah masih banyak nih, bisa seenggaknya capek bisa main, jadi capeknya rada hilang. Sekarang ke Kawali kalau cuma buat itu ya aduh kayaknya nanti dipikir-pikir lagi deh Hmm. gitu. Bukan nggak mau sih, selalu pengen mau datang, cuma ya gitu. Oh iya, masalah yang tadi kan kayak ya udah gitu, ada yang terlalu nggak peduli sama ada yang terlalu Ya. terlalu panik gitu ya. Eh, Mm-mm. Kayak terakhir ngomong kan, misalkan mau nggak ngobrol tapi nggak mau ngobrolin tentang corona soalnya saya nggak terlalu apa ya, nggak Nggak terlalu terlalu nggak ngikutin. terlalu ngikutin tentang corona. Bukan apa ya, Hmm. bukan berarti meremehkan, bukan berarti meremeh. Ya. Karena saya pun apa ya, taat pemerintah, saya stay di rumah dan nggak berkegiatan apapun, mengurangi aktivitas. Hmm. Panic buying ada dikit, saya menuhin kulkas soalnya. Tapi Nggak, ya apa aja sih ya kira-kira? secukupnya aja, Kalau secukupnya aja. enggak pengen aku tuh belum ada di fase itu kan. Jadi dan circle aku juga belum ada di fase itu. Kamu kebetulan. Nah, aku tuh pengen tahu kalau panic buying yang biasanya dibeli sama orang-orang tuh apa aja sih? Nugget, telur, Nugget, telur. Telur kan nggak awet. sosis, Indomie. Itu Tapi kalau Indomie nggak nyetok juga sih, soalnya kakak gue ngelarang buat makan terlalu makan. banyak Indomie. Jadi nggak Itu tuh banyak. jumlahnya tuh segimana sih? Misalnya beli sosis, lu belinya Nggak, 5 5 biasa aja. pak. Nggak, Biasa aja tuh maksudnya berapa? maksudnya tadinya nggak pernah nyetok kulkas, tapi sekarang nyetok kulkas karena di rumah aja kan. Jarang biasanya. Oh Karena iya banyak iya makan iya. di luar juga, nggak makan terus di rumah. Eh, tapi masih 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 beli di luar kan, walaupun hashtag di rumah aja masih tetap beli makan keluar Iya, kalau pengen kalau makan di pengen luar gitu. makan makanan yang aneh-aneh tetap Gojek. Oh iya Biasa aja. iya iya Biasa aja karena ya nggak parno-parno banget sih, biasa biasa. Karena iya jangan terlalu parno, jangan terlalu panik juga kan. Yang penting tuh iya. ya, karena masalahnya gini, apa sih? Kalau misalkan menurut filosofi santuy atau stoik gitu ya. Apa eh, apa apa filosofi santuy apa? Stoik, Stoic? ya Tuhan Anda Aku tidak tahu baru filosofi stoik. no no I never heard that. Aduh, Anda bergaul Enggak di pergaulan seperti enggak apa selama ini? ya aku bukan orang ya kayak santuy. Santuy itu kayak tahu dari lagi apa sih ini tren lagi ngomong santuy. Aku tuh kayak nggak pelajari santuy itu dari apa gitu, enggak. Enggak juga sih, maksudnya ya wajar juga sih nggak tahu tentang filosofi stoik. Cuman maksudnya filosofi stoik soalnya populer banget. Oh iya iya, Seni nanti mungkin aku abis populer. ini akan cari-cari tahu. Filosofi teras yang buku Henry Manampiring yang nulis. Tapi sebelum Henry Manampiring, filosofi teras itu memang populer banget. Sebelumnya ada buku yang seni untuk bersikap bodoh amat yang covernya warna Oh iya orange. iya aku tahu itu. Terus filosofi teras Henry Manampiring yang nulis. Itu penulisnya masih sama sama yang apa Aduh, lupa kalau bodoh amat. yang orange lupa. Soalnya udah Oh lama. beda berarti. Tapi masih ada, males lihat penulisnya siapa. Tapi ada di rak, Oh iya buku. Nah, kalau misalkan menurut Soik nih, jadi ya. stop
untuk berusaha mengendalikan sesuatu yang emang nggak bisa kita kendaliin gitu. Contohnya kayak Ya. penyebaran virus. Lu mau kayak gimana, pakai kekuatan kayak apa, lu ngebayang berimajinasi lu punya kekuatan juga nggak bakalan bisa mengendalikan penyebaran virus itu kayak gimana. Yang lu bisa kendalikan adalah diri lo sendiri gitu. Ah, itu gue pernah denger sih, Dit. Kayak, maksudnya aku nggak tahu filosofi, tapi kalimat-kalimat itu, kata itu, aku tuh kayak pernah baca gitu di apa gitu ya. Ya intinya itu memang apa ya, salah satu pembelajaran dari filosofi teras. Jadi lu berhenti Mm-mm. untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya lu nggak bisa kendaliin. Lu pikirin juga itu nggak bakalan berubah gitu. Mm-mm. Misalkan kayak situasi politik, lu mau mikir kayak gimana, kayak kemarin misalkan lu mikirin, aduh siapa yang menang, Prabowo, kalau Prabowo nggak menang kayak gimana, kalau Jokowi nggak menang kayak gimana, lu mau Padahal sekarang pikirin bersatu ya. lu mau pikirin kayak gimana juga itu pikiran lu tuh nggak bakalan mempengaruhi tentang situasi itu. Yang bisa lu kendalikan adalah lo sendiri gitu. Contohnya misalkan kalau lu pengen salah satunya menang, ya lu milih gitu, siapapun, mau milih Ya, A atau B gitu. Ya yang lu bisa lakukan tuh cuman itu, sisanya yaitu tergantung apa yang terjadi dan lu nggak bisa kendalin itu. Eh, Misalkan atau kayak penyakit sih, kayak ngomongin orang lain juga kan penyakit sebenarnya. Lu ngapain sih ya. ngomongin kayak ya, apa ya, ada orang yang apa ya, jadi overthinking sendiri mikirin kehidupan orang. Misalkan ada orang yang selingkuh, ada orang yang apa ya, misalkan belanja terus, sombong dan lain sebagainya, lu obrolin tapi lu Mm-mm. overthinking tentang orang lain, sedangkan Mm-mm. eh, lu nggak look yourself gitu. Mm-mm. Jadi memikirkan orang lain yang sebenarnya lu juga nggak bisa rubah, dan pikiran lu jadi kotor karena memikirkan orang lain. Nah ini kan Ya, sebenarnya betul. hal-hal yang tidak perlu lo lakukan gitu. Termasuk misalkan mikirin overthinking tentang virus. Lu mau ngomongin kayak gimana, mau berpikir kayak gimana, mau melakukan apapun terhadap virus ini, lu nggak bakalan bisa mencegah virus itu menyebar. Yang bisa lo lakukan adalah kendalikan diri lo sendiri. Misalkan seperti tidak panik, atau misalkan jangan merugikan orang lain, kayak misalkan apa ya, panic buying, misalkan kayak apa ya, beli hand sanitizer terus lu beli Ya, banyak-banyak, terus beli masker dan lain sebagainya banyak-banyak, dan lu timbun dirubah, dan sebenarnya itu nggak ngaruh sama sekali gitu. ya, Dan merugikan orang lain. Yang lu bisa kendalikan ya diri lo sendiri, ya termasuk hidup sehat. Karena apa ya, kebanyakan virus itu kan sebenarnya yang nggak diobatin, yang mengobati mm, adalah tubuh lo sendiri gitu. ya, imun Kebanyakan kita virus juga ya, kan. kecuali kalau misalkan kayak hepatitis B, terus kayak HIV, ya itu beda cerita. Tapi Mm, kebanyakan virus yang mengobati itu imunitas gitu. Kebanyakan obat yang ya, diproduksi juga adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjadi stimulan untuk tubuh lo buat eh, merusak virus itu biar tidak merusak tubuh lo gitu. ya, Nah berarti poin yang pertama adalah lo harus sehat gitu. iya. Sehat Lo pikiran juga kan. dan sehat Intinya pikiran harus sehat juga, pikir. sehat pikiran juga. Jangan terlalu memikirkan ini menjadi ya bed aja semuanya gitu. Mm, Banyak yang lo bisa lakuin di rumah gitu, banyak banget. Nih ya, gue juga banyak, misalkan gue beli tiket konser nih, konsernya diundur, dan itu benar-benar terjadi. Gue beli tiket konser, dan kemarin gue ya. dapet apa sih, seminar ke luar negeri dari juara lomba puisi itu, ketiga negara, ke Singapura, Malaysia sama Thailand, dan itu diundur, dan nggak tahu itu kapan jadinya gitu ya. Dan padahal itu Ah, tuh ya. kayak sumber ilmu banget gitu buat gue kan. Tapi Mm, yang nggak tahu itu diundur karena virus ini. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan itu gitu. Yang iya, betul. yang lu punya tuh ya diri lo sendiri, sama pikiran lo, sama tubuh lo gitu. Dan itu yang Mm, lo bisa kendalikan. Ya intinya tetap sehat, cuci tangan dan lain sebagainya, segala macam yang dianjurkan sama pemerintah dan ahli-ahli kesehatan lainnya. Terus ya produktif, jangan menghilangkan produktivitas. Membaca, betul-betul sih. kalau lu siapa, profesinya membuat apa gitu, kalau misalkan lu kreatif bikin apa yang bisa dijual dan lain sebagainya. Intinya itu sih, produktif.